mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Tentunya sehat ya. Ya. Semoga sehat. Mungkin nggak masuk sekolah di sini. Sebelum mata pelajaran kita mulai, alangkah baiknya saya mau mengabsen dulu ya. Yang pertama, Aisyah Aulia, Alwan Setiawan, Siap, Hadir. Dia Ayu Puspitosari, Eriska Salsabila. Kita mulai aja pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas ya, kan kalau kamu itu di sini ya. Untuk kelas 11, kamu disebut dengan fase F. Apa sih materi yang kita mau bahas hari ini? Yang mau kita bahas hari ini adalah ini. Namanya elemen. Sekarang itu namanya elemen ya. Disebut dengan geometri. Geometri itu banyak. Ada transformasi geometri, kemudian ada lingkaran dan lain sebagainya. Nah, capaian pembelajaran yang harus kita capai dalam setiap peserta didik pada akhir bab ini adalah ini. Nah, kira-kira bacanya apa, Noval? Capaian pembelajaran yang harus saya. Peserta didik dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur dan luas juring lingkaran untuk menyelesaikan masalah, termasuk menentukan lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi. Nah, di sini ada keterangannya ini ya, panjang busur dan luas juring pada lingkaran. Nah, saya di sini mau menitik beratkan pada panjang busur dan luas juring. Kemudian apa sih tujuan capaian pembelajaran yang harus kita capai pada akhir pembelajarannya? Yang ini tujuan pembelajaran. Nah, itu peserta didik mampu melakukan prosedur untuk dapat menentukan panjang busur dan luas juring pada lingkaran. Tapi sebelum kita membahas panjang busur dan luas juring ini, kita juga harus tahu tentang lingkaran itu sebenarnya apa. Teorema lingkaran itu apa sih? Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kira-kira yang berhubungan dengan lingkaran itu apaan? Dalam kehidupan kita sehari-hari? Koin boleh, tapi koin boleh. Terus kemudian apa sih yang mendekati itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang sering kamu pakai setiap hari? Dari rumah ke sekolah kamu naik apa? Naik motor. Kira-kira ban bentuknya apa? Nah, lingkaran kan ya. Nah, di ban itu kira-kira ada jari-jarinya apa enggak? Ada. Nah, dalam kehidupan sehari-hari aja udah jelas itu kan ya. Ada jari-jari lingkaran, kemudian startup apotemanya itu apa? Terus selain lingkaran ban itu apa? Selain itu apa? Busur. Busur panah itu ya. Nah, bentuk busur itu bentuknya adalah lingkaran. Nah, itu panjang busurnya nanti yang kita hitung. Sebelum kita masuk ke membahas tentang yang namanya panjang busur dan luas juring lingkaran, saya ingin yang namanya ada ini. Asesmen awal pembelajaran. Saya pengen tahu, waktu kelas 8 kalau nggak salah ya, SMP sudah mempelajari yang namanya lingkaran. Sudah mempelajari itu. Ya, kira-kira mudah-mudahan masih pada lupa semua itu. Ya, saya yakin lupa. Karena apa? Ilmu kalau misalkan tidak dipelajari secara terus-menerus pasti lupa. Ya, silakan nanti saya kirim linknya. Bawa HP semua kan ya? Wah. Silakan HP-nya dikeluarkan. Nanti linknya saya kirim ke grup. Silakan dibuka. Saya kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk mengerjakan asesmen awal. Kasih saya waktu untuk merekapnya ya, merekap hasil asesmen kamu. Tadi sudah saya rekap, gini munculnya. Setelah saya rekap dari hasil asesmennya,
ada terbagi menjadi dua kelompok ya. Kelompok A lebih banyak yang 14, kelompok B cuma ada 10 orang. Nah, berarti nanti kamu berkelompok masing-masing. Misalnya di sini kelompok A, yang di sini adalah kelompok B. Nah, sekarang coba gabung ke kelompoknya masing-masing begitu. Udah semua ya, udah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini saya cuma pengen menegaskan aja, yang dari kelompok A saya tidak menjelaskan. Artinya apa? Yang kelompok A itu berdiskusi tentang materi yang akan saya kasih. Nah, untuk sementara yang di kelompok B adalah mencari solusi dari sebuah materi yang saya berikan. Kamu sendiri, saya tidak perlu lagi yang namanya berbicara di papan tulis. Jadi kamu yang bekerja, kamu yang bergerak semuanya. Tadi yang di sini silakan diskusi yang untuk kelompok A, dan yang B saya kasih sebuah video atau materi pembelajaran. Di situ ada penjelasannya semua. Nah, LKPD yang saya berikan itu nanti dikerjakan. Dan setelah kalian sudah mempelajari itu, dari kelompok A dan kelompok B ada yang maju untuk menjelaskan materi itu. Contoh misalnya dari kelompok A menjelaskan tentang teorema lingkaran. Apa sih yang dimaksud dengan jari-jari? Apa itu diameter? Apa itu busur lingkaran dan lain sebagainya. Sementara misalnya kelompok B pengen menjelaskan luas juri, luas lingkaran atau panjang busur, itu boleh. Silakan. Yang penting kamu cari referensi pembelajarannya dari mana aja. Ya, untuk yang kelompok B nanti saya kasih videonya atau materinya, dan yang kelompok A sama saya kasih materinya, tapi kalian berdiskusi ya untuk yang kelompok A. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, tidak. Paham? Ya, paham. Nah, di titik beratnya itu kita hanya ngebahas ini ya. Di titik beratnya di lingkaran aja, nggak boleh keluar dari itu. Ya, di lingkarannya aja nggak boleh keluar dari itu. Apa yang harus kita bahas? Apa yang harus kamu bahas nanti? Apa yang harus kamu diskusikan? Yang pertama adalah ini. Yang pertama unsur-unsur lingkaran. Apa sih unsur lingkaran? Ya, nanti tinggal dicari. Bagi yang kelompok A sekali lagi diskusi, yang kelompok B adalah melihat video lalu mengembangkan dan mengerjakan yang saya perintahkan. Yang kedua adalah keliling lingkarannya yang harus dicari dari LKPD itu. Terus kemudian luas lingkaran, busur lingkaran, dan yang terakhir adalah luas juring lingkaran. Yang dikerjakan apa? Nah, nanti ada itu soalnya. Kan semua garis yang merupakan 1 jari-jari, 2 apotema, 3 diameter, 4 tali busur. Buat jari-jari dari O sama A ini termasuk kan ya? Iya, kalau menurut Sudah diskusi dan mempelajari video pembelajarannya? Sudah, Pak. Baik. Kalau memang sudah, saya kepengen dari kelompok A yang tadi saya bilang ya, hasil diskusinya itu saya kepengen salah satu ada yang maju untuk menjelaskan apa itu unsur-unsur lingkaran. Kira-kira siapa di sini yang ingin mencoba untuk menjelaskan unsur-unsur lingkaran dan berbagi hasil diskusinya ke kelompok B? saya, Pak. Iya, saya Pak Vicky maju. Ya, silakan. Ya, untuk yang lain tolong disimak ya penjelasan dari teman kita, dari Vicky, mudah-mudahan jelas. Dari kelompok B tolong diperhatikan, dan kelompok A juga misalkan nanti ada kesalahan dari Vicky bisa dikoreksi bareng-bareng. Oke. Di lingkaran pertama ada jari-jari. Jari-jari adalah titik pusat yang garis antara titik pusat dengan titik yang ada pada lingkaran. Nah, contoh jari-jari itu ada dari O ke A, O ke B, O ke C, dan juga O ke D. Yap. Dilanjut dengan ada diameter. Diameter adalah garis yang menghubungkan antara dua garis yang ada pada lingkaran melalui titik pusat. Nah, contoh diameter di sini ada dari B ke D. Lanjut ada tali busur. Tali busur ini di sini dari A ke B ya. Tali busur. Ada busur. Nah, busur ini dia dari A O ke B ini disebut busur.
Lalu juring ini yang diarsir warna oranye ini disebut juring ya. Dia dibatasi antara dua jari-jari dan juga busur. Tembereng itu diarsir warna biru ini dia disebut tembereng. Dia itu dibatasi busur dengan tali busur. Yang terakhir adalah apotema. Dia dari O ke ini dia disebut apotema. Dia merupakan jalur terpendek antara titik pusat ke tali busur. Yang dijelaskan sama Vicky, alhamdulillah sudah benar ya, walaupun saya yakin grogi gitu ya. Iya, sama-sama. Ya, boleh Vicky, boleh beri aplaus untuk. Ya, makasih Vicky Wahyu atas penjelasannya, alhamdulillah luar biasa sekali ya, mudah kita pahami. Nah sekarang tadi kan saya bilang ya tentang unsur-unsur lingkaran tadi sudah Vicky. Nah sekarang saya pengen ada salah satu siswa mungkin dari kelompok B ya, mencari tentang panjang busur lingkaran, luas juring lingkaran, bahkan ada yang berbalik. Yang ditanya adalah jari-jari. Ya, itu soal yang di LKPD. Kira-kira siapa yang ingin maju untuk menjelaskan cara mencari busur lingkaran dan luas juring lingkaran dan jari-jarinya? Kayaknya ini dua orang aja deh, tapi berbeda ya. Panjang busur sama luas siapa, kemudian yang mencari jari-jarinya juga siapa. Kira-kira siapa dulu nih yang mau maju dari kelompok B untuk menjelaskan penerapannya? Pak, saya izin menjelaskan tentang panjang busur dan luas juring. Ya boleh, silakan yang lain tolong diperhatikan ya penjelasan dari Dia Ayu tentang menghitung panjang busur dan luas juring lingkaran. Soalnya sudah ada yang dari LKPD ya? Iya. Ya, silakan. Udah saya buka juga soalnya. Jadi teman-teman di sini diketahui sudut pusatnya itu 135 derajat. Dan di sini itu jari-jarinya itu 14 cm. Jadi di sini saya akan menjelaskan panjang busur, cara mencari panjang busur dan luas juring. Cara mencari panjang busur, rumus panjang busur yaitu sudut pusat dibagi 360 derajat dikali 2 VR atau yang biasa disebut dengan keliling lingkaran. Rumus keliling lingkaran. Di sini sudut pusatnya diketahui 135 derajat. Karena jari-jarinya 14 cm, jadi kita pakai V yang 22/7. Di sini ada 14 dibagi dengan 7 hasilnya 2. Yang 135 sama 360 kita bagi masing-masing, jadi dibagi 45. Hasilnya jadi 3/8. 2 dikali 22 44 dikali 2 Pada nggak bisa ngitung nggak ya? Suaranya lo ada. 88 dibagi 8 11. 3 dikali 11 33. Jadi panjang busur dari lingkaran ini itu 33 cm. Nah sekarang di sini mencari luas juring. Rumus luas juring itu sudut pusat dibagi 360 derajat dikali VR kuadrat atau yang biasa disebut rumus luas mencari lingkaran. Mencari luas lingkaran. Di sini sudut pusat dimasuki 135 derajat. 135 derajat dibagi 360 derajat dikali V-nya 22/7, R-nya 14 dikali 14 R kuadrat. Di sini 135 sama 360 dibagi kayak tadi
45. Jadi hasilnya 3/8. 7 dibagi 14 22 dikali 14 dikali 2 hasilnya 616. 8 dibagi 616 itu hasilnya 77. 77 dikali 3 itu hasilnya 231 cm persegi. Jadi hasil luas juringnya itu 231 cm persegi. Nanya apa enggak? Enggak ada. Bisa. Ya, kelas unggulan harus bisa. SMP juga harus bisa. Udah, bener nih nggak ada? Ya, jelas semuanya, cukup jelas? Kalau memang seperti itu ya saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan temennya nyangkut ya semua penjelasan dari India Ayu. Ya kita beri aplaus semua untuk ya udah, makasih untuk tadi ya sekali lagi untuk Dia Ayu atas penjelasannya mencari panjang busur dan luas juring. Nah sekarang tinggal kebalikannya atau aplikasinya itu mencari jari-jarinya yang diketahui adalah panjang busur lingkaran. Seperti apa sih cara mencarinya? Ada? Saya Pak. Ya boleh, silakan. Mudah-mudahan bagus ya. Ayo. Ya, jadi di dalam soal tersebut diketahui panjang busurnya itu 66 cm dan sudut pusatnya itu 270 derajat dan ditanyakannya itu jari-jari. Jadi cara menjawabnya itu kita harus mencari panjang busurnya terlebih dahulu. Rumus panjang busur yaitu sudut pusat dibagi 360 derajat dikali 2 VR. Nah, kita masukin jadi panjang busurnya itu 66. Kemudian sudut pusatnya itu 270 derajat V-nya itu 22/7. Nah, R-nya itu belum tahuan ya. Jadi 66 jadi angka 7-nya ini kita pindahkan ke sini dikali 7. 270 derajat dibagi 360 derajat kita sama-sama bagi 30 yaitu 9/12 dikali 22 dikali 2 44. Jadi 66 dikali 7 itu 467. 9 dikali 44 itu hasilnya 396 bagi 12. ...396 dibagi 12 itu 33. Dibagi 33 itu hasilnya 14 cm. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 14 cm. Ada yang mau ditanyain apa enggak? Bu, saya masih bingung kok kenapa dipakai 20/7 gitu, enggak 3,14 aja. Sebenarnya bisa juga kan ya pakai 3,14. Iya. Bisa. Tapi kalau pakai 3,14 itu berarti perhitungannya adalah koma. Biasanya kalau udah hitungan koma ribet. Cara ngitungnya pasti begitu. Ah malas gue udah koma pasti gitu. Bener kan ya? Ada yang nanya nggak? Jelas Pak. Kalau ada suaranya. Jelas. Ya udah kalau memang jelas ya berarti makasih Wan ya. Berarti teman-temannya sudah pada paham semua. Kita beri aplaus untuk Alwan yang sudah berani untuk menjelaskan. Udah yuk sip. Sudah paham semua kan ya tadi ya?
yang dijelaskan oleh teman kita dari kelompok A yaitu Vicky, sedangkan kelompok B-nya tadi dia Ayu sama Alwan yang menjelaskan masalah teorema lingkaran, unsur-unsur lingkaran dan mencari luas panjang busur lingkaran gitu, dan luas juring sama mencari jari-jari. Nah, dari materi yang hari ini kita pelajari, kira-kira kesimpulannya apa? Apa itu lingkaran misalnya? Apa itu busur? Apa itu jari-jari? Nah, yang tadi dijelaskan sama Vicky, kira-kira ada yang masih ingat apa itu jari-jari? Ya, siapa yang ingin menjelaskan apa itu jari-jari tadi yang dijelaskan oleh Vicky? Kira-kira ada yang masih ingat? Saya, Pak. Ya, silakan. Jari-jari adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan titik pada keliling lingkaran. Ya, gimana Vicky Wahyu tadi? Sama penjelasannya? Benar. Siap. Oke. Ya, terus yang kedua, mudah-mudahan masih beringat juga. Apa sih kira-kira rumus dari panjang busur lingkaran? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Rumus panjang busur adalah sudut pusat lingkaran dibagi 360 derajat dikali 2 pi atau keliling lingkaran. Ya, 2 PR ya, bukan 2 PR kuadrat. Kuadrat berarti dia luas lingkaran. Oke, terima kasih. Pelajaran kita hari ini mungkin cukup sampai di sini ya. Saya kira cukup jelas penjelasan dari teman-temannya. Ya, sebelum diakhiri, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi atau enggak? Semuanya. Ya, untuk tugas nanti akan saya kirim seperti biasa menggunakan Google Form. Nanti dikerjakan dalam waktu 1 jam. Akan saya ambil nilainya. Ya, sebelum saya tutup ada satu pesan buat saya, ya, buat kamu semua. Pesannya begini, pasti selalu saya mengingatkan kamu, jadilah orang-orang yang sukses untuk meraih suatu suatu yang ingin kamu inginkan. Sesuatu apa yang kamu inginkan bukan sesuatu yang instan gitu ya, harus menggunakan proses. Dan jadilah anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Satu lagi, jangan pernah merusak masa depanmu, karena masa depanmu tidak akan pernah terulang untuk kedua kalinya. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.